lagi. Game yang kelima akan segera dimulai. Akankah Benetton Era berhasil membawa pulang diboyong piala pertama dari BSC 2021 atau justru Gapex Ladies yang siap untuk mencurinya dari Benetton Era? Oke, dan here we go. Final game antara Beletron Era berhadapan dengan Gapex Ladies, 2 sama skornya. Dan ya, ini menjadi momen pembuktian siapa yang akan menjadi juara dari WISC. Betul, ditemani oleh caster kesayangan kalian, ada Virgil Liat dan juga Lim Kocu. tentu saja. Tadi kita lihat juga dari Bunyi sendiri berada di area mid lane. Ternyata dia yang menggunakan pasnya Lunok. cincau. Iya, sementara itu Sky malah langsung ke area Patobak. Gak peduli ada Vivian di sana, bodoh amat karena dia yakin Chiwin bisa menjaga dia dari serangan sementara Benetton Era. Oh no, first blood Ele. Oke, kali ini Ele berhasil mendapatkan first bloodnya ke arah Valanir. Namun Little Wanderer berhasil dikuasai oleh Benetron. Dibalikin, kalau yang tadinya Ele sempat kesakitan, sekarang dia yang kembali untuk menghantam teman-teman dari Benetton Era. Dan Valanir cukup kesulitan sepertinya untuk berada di laning-nya sendiri. Sementara itu Earl udah mulai coba untuk digebok sama seorang Chell. Tapi Cincau juga ikut membantu. Awas. Awas, gak baik, cabut dulu menggunakan Wings by Wings-nya juga. Masih bisa selamat dengan 1 bar HP-nya. Hampir saja nyebrang ke map down. Tuh, sakit banget damage dari Chelsea. Ditambah tadi ada rotasi juga dari sini. Makanya mereka nggak boleh greedy. Oke, nggak jadi ngecas juga ya Aman, tentunya. aman. Ngecas bisa mati malah. Bener, bahaya malahan kan. Apalagi ini Chell bakalan dibabysit banget sama seorang Vivian. Tapi di area top lane juga. Kaye, oke, blood slot aja, santuy dulu. Ini masih ada Ele kembali datang. Coba untuk nge-bait, enggak ternyata. Masih ada Vival Wih, juga. Waduh, gua ambil minionnya dikit. Nggak apa-apa, santai. Aman, santuy, sabar dulu. Udah dibantuin juga tentunya sama seorang Sky, tapi ini Valanir takutnya kalau kecuri enggak bakal lah ya. Karena Masih udah aman. ada Mountain Chocolate juga yang langsung saja dikeluarkan untuk review positioning dari teman-teman Benetton Era. Turtle bakal coba untuk di start tentunya. Chiwin masih terus mengganggu, tapi Vival sini juga udah aware kalau misalnya mereka bakal coba untuk arah Turtle. Ele datang untuk menghalau kedatangan dari seorang Vival. Sini Vivian juga ikut membantu Valanir dari samping. Kalau seorang Sky masih berhasil diberikan download blocking. Bagus sekali deflection-nya. Langsung di follow up oleh seorang Cicoro. Tapi Vival coba untuk naik ke area depan. Sayang sekali hanya ada seorang Cicau. Jadi damage-nya memang masih belum maksimal. Tapi seenggaknya di area bottom lane ini membuat space untuk seorang Chell supaya dia bisa menutup gold shield yang ada. Oke, dan tadi beradu retri sebetulnya, namun masih bisa dimenangkan sama Beletron, maka Turtle berhasil diamankan. Kali ini bottom turret yang dituju. Oke, tapi santai aja dulu karena untuk sekarang Cini bakalan coba untuk kabur aja. Dia nggak mau, dia cuma bukain vision aja. Tadinya niat untuk membantu, tapi kalau rame ya lebih baik kita mundur aja lah ya. Yes, bahaya banget sebenarnya karena ada Al juga. Tyrant Revenge berhasil connect. Kita strike juga disambung, namun tidak ada Tyrant Revenge dan Tyrant Rage yang combo karena masih level 3. Betul, masih level 3 dan juga tadi cukup jauh juga dari time block ya. Plus tadi traceless dari seorang Sky dibalas dengan sliding tackle dari Chell, jadi nggak sempat mendekat ya. Oke, dan kalau kita lihat dengan kondisi networknya masih cukup aman, namun ternyata berhasil ditumbangkan barusan. Namun kali ini Vivian bakal menjadi target, sepertinya masih bisa kabur dengan guiding wind. Oke, tapi sementara itu di arah top lane juga masih cukup strong seorang Ele. Walaupun ada percobaan ganking dari seorang Vival dan juga Valanir masih santai aja. Duo V masih bakalan coba untuk berotasi ke area mid lane. Bakalan ada Viviannya berhasil menumbangkan ke arah seorang Cincau. Ele bakal coba untuk kabur ke belakang lagi karena udah 2 lawan 2 dan dia nggak mau meresikokan apapun yang bisa jadi keuntungan untuk Benetton Era. Oke, dan kali ini bisa kita lihat di mana sudah ada satu Berserker Fury yang diamankan sama Chell. Otomatis damage dari Bruno sudah harus diperhatikan. Red team turret has been destroyed. Dari arah Turtle-nya cukup run up dalam waktu 3, 2, 1. Oke, Chiwin gak jadi ngecas kembali tadi revenge-nya. Oke, dan ini hati-hati karena Bruno-nya bisa banget kalau emang mau join juga. Langsung ditarik Turtle ke arah yang lain. Ini pilihan yang bagus sih sebetulnya. Karena dia juga nggak mau coba lagi, tapi teman-teman dari Gapex Ladies juga sepertinya bakalan coba untuk masuk ke dalam Turtle yang sudah akan
digunakan, tapi masih ada Paladin, ada Vivian juga di sana, masih ada Ionic Edge, coba untuk bouncing ball ke arah seorang Paladin, dipukul pulang, masih ada Thanosnya juga, ke arah seorang Paladin, coba untuk di-commit, tapi ada Vivian yang menunggu sekali berhasil mendapatkan seorang Paladin, tapi di belakang masih ada Turtle yang menjadi objektif utama dari teman-teman GPX Ladies. Oke, Turtle berhasil didapatkan. Jangan lupakan Chelsea pencuri turret. Karena bisa kita lihat di bagian bottom lane, mirroring yang dilakukan oleh Chelsea bahkan di backup sama Red team Chidi. has slain Ya, the hati-hati turtle. duo kakak beradik, duo C yang bakalan mengganggu tentunya setelah Vivian di area top lane juga. Ya ampun, blood floatnya dari seorang Sky. Pedih banget dan lihat itu Vivian benar-benar dihantui. Masih ada potential kan lo tadi dikeluarkan Yes. sama dia. Di delay lagi tadi untuk recallnya, sementara turret di arah bottom lane sepertinya harus dilepas karena udah bahaya banget kondisinya. Di depan sudah ada Earl yang menjaga posisi dari teman-temannya dan sudah ada Fundul juga. Teror keluar, langsung dikasih Cosmic Vision, Darkening muncul, Valanir tumbang ternyata. Berhasil menumbangkan Valanir, namun di sisi lain Ele harus tumbang juga, solo kill sepertinya. Iya, tapi ingat juga kalau misalnya di arah sana Cincau berhasil di take down oleh seorang Vivian. Ada Suzuki Eagle yang sangat cantik, pun harus dibawa pulang oleh seorang Viva. Uni harus mundur mencari perlindungan di bawah turret mid lane-nya. Dan bahkan Sky udah ngecas blood float-nya, coba untuk menghancurkan aja supaya gak bisa dipush oleh teman-teman dari Beletron Era. Ya, masih cukup aman untuk mid turretnya, namun ini damage dari Kel, ya ampun. Sakit banget ya, udah 700.000. 900 tadi kritikalnya udah keluar juga, dan harus diperhatikan bahwa di area bottom lane udah Red tinggal team turret has been destroyed. dari turret GPX Ladies. Hati-hati dengan Chelsea pencuri turret karena memang spesialis pencuri turret dengan popolnya di game 1 ini mengejutkan GPX. Betul sekali, jangan sampai mereka termakan 2 kali, dan itulah alasan kenapa dari tadi Ele selalu coba Blue untuk team stop, tapi turret sayang has sekali been ini masih destroyed. ada backup juga dari seorang Palanir. Masih ada Sindri Eagle ke atas seorang Sky, tapi masih ditemani oleh 2 orang dari GPX. Masih ada Palanir juga, coba di stop oleh seorang Chiwin, masih bisa mundur menggunakan bouncing ball-nya. Ya, betul banget. Dan ya, untungnya masih bisa ngedefense tadi di arah mid lane-nya juga. Dan belum ada korban untungnya. Karena memang tadi udah mulai dijepit sih sama teman-teman dari Beletron. It's okay. Dari kedua tim sekarang masih tryhard. Dan kalau kita lihat networknya masih diungguli dari Beletron. Ya, sekitar 2.000 lah ya. Belum begitu berasa memang, tapi lumayan lah. 2.000 dibagi 5 kali 400, dan itu sekitar 1 item kecil yang mana harganya ratusan. Yes, betul banget. Dan yang bahaya sebenarnya kalau di Sun Sin biasanya networknya tuh kebanyakan di Sun Sin. Jadi yang lainnya tuh sebenarnya nggak banyak goldnya gitu kan. Dan kita bisa melihat di mana Ele coba untuk menjadi distraksi ke depan, coba ditempel dari Chelsea. Nah, damage yang masuk terlalu besar, tidak bisa bertahan juga. Sementara di sisi lain distraction yang dilakukan oleh Vivian cukup baik, berhasil memukul mundur teman-teman dari GPX. Wow, Beletron Era mulai memegang lagi momentumnya karena tumbangnya seorang Ele tadi yang berhasil mereka makan. Wow, Blue team has sudah slain berhasil the mereka turtle. jauhkan kembali Oh, 3.000, tapi Earl-nya berhasil coba untuk dapetin ke arah seorang Paladin. Sayang sekali Red ditarik team menggunakan hero Emerald has been Standard, dan slain. malam ini makanan untuk seorang Xiao, tapi Vivian terlalu nafsu maju sampai ke dalam second turret tentunya dari teman-teman GPX Ladies sendiri, tapi langsung aja lanjut ke arah Maskoba. Oke, dan hati-hati Ele satu sendirian melawan 5 pemain kali ini. Belum adanya item, harus jaga-jaga badan juga sih sebenarnya. Peter Extract dibuka untuk defense ke arah mid-nya. Dan Xiao pun sudah belajar tadi, Dini juga menggunakan hal yang sama, dan ini sebenarnya adalah base knowledge untuk teman-teman dari pengguna Pasha, tapi tidak gampang untuk merelakan ultimate kamu yang bisa buat damage untuk diri. Betul sekali, memang tadi kondisinya juga darurat banget sih. Kalau misalkan gak dikasih Peter Extract bisa banget untuk dihancurin juga. Jadi ya udah pilihan yang paling tepat sih untuk Peter Extract ke arah mid tadi. Yes, betul sekali. Dan kalau kita lihat juga tentunya dari teman-teman Beletron Era sudah ada pergerakan di area top lane channel-nya ikut membersihkan, tapi ada distraction juga dari teman-teman GPX Ladies. Dari Puni sendiri udah keluar resource-nya, yaitu Organ of Brilliance. Oke, namun kali ini cutting wave ke arah bottom lane dari Ele ini bakal menjadi space sepertinya. Namun Roger udah datang coba untuk mengganggu, dan visionnya udah mulai terbuka semua dengan adanya satu Mountain Shocker. Mid-nya belum di-clear, harus sedikit hati-hati kali ini. Cukup sakit damage yang diterima Ele, bahkan flicker juga di-commit sama Palanir, dan bakal coba untuk dikeroyok kali ini. Si Trigger masuk mengincar ke arah Ele semua. Peter Extract coba untuk nge-backup, dan Ele masih bisa survive. Masih bisa survive, wall skip yang sangat
karena resource mereka banyak juga yang sudah dibuang ke arah seorang Ele. Tapi nggak masalah, yang penting masih ada Lord yang bakalan hidup dalam 5 detik ke depan. Jangan sampai ada satu orang yang bisa terculik ini, karena kalau misalnya satu orang terculik dari tim manapun, ini bisa membuka kesempatan untuk lawannya mendapatkan Lord secara mudah. Oke, betul banget. Ini menjadi poin yang harus diperhatikan pastinya. Dan kalau kita lihat dari posisinya, mungkin dari teman-teman Beletron ada satu split push yang dilakukan dari Rubinya Valanir. Ini membuat minion di top lane-nya unggul. Harus ada yang mundur satu. Boleh. Tapi udah ada Order of Fury yang dikeluarkan. Hampir saja Eye of Eden dari seorang Paladin bisa mendapatkan satu orang. Tapi Ele dari samping coba untuk ngegangguin ke arah seorang Vivian, menutup vision yang harus dia bisa diberikan. Tapi masih belum bisa dipaksakan karena teman-teman dari Apex Legends juga belum ada yang ingin melakukan ini. Dan kan Cicaunya juga berada di atas top lane loh. Oh no, Lordnya bakal free sepertinya. Dan yes, Lordnya free ke arah Beletron Era. Oke. Defensif untuk GPX. Ini adalah jawabannya. Oke, berarti memang mereka sudah merelakan saja dan Cicau dikirim ke arah top lane untuk bersihin supaya nanti ketika Lordnya masuk itu enggak begitu banyak kerugian yang terjadi. Yes, betul. Dan oke, ini hanya bisa menunggu sebetulnya untuk teman-teman dari GPX, karena mereka tidak bisa berbuat banyak juga, di mana Lordnya udah muncul dan udah mulai jalan nih ke arah bottom lane. Betul sekali, tapi lihat juga dari administration-nya sendiri, COD Lighting langsung aja dibuat untuk seorang Uni. Dan kalau buat Uranus-nya, ya Oracle, Enchanted Talisman, dan ini tuh dominance ya harusnya jalan. Karena harus udah ada ada tameng ungu. Betul sekali, harus ke arah dominance. Dan ya jangan lupakan Bruno juga, karena memang damage dari Bruno ini yang paling bisa ngebocorin Ele. Dan mungkin kalau buat teman-teman dari GPX sendiri, gimana caranya supaya mereka bisa menang nih? Yang pertama defense dulu sih, untuk Lordnya jangan sampai dapat inhibitor kalau bisa, karena belum Lord 12, belum nabrak, jadi jangan sampai, kalau bisa jangan sampai dapat inhibitor. Tapi ya ini dia yang dimau sama Beletron kali ini. Oh, yang ngebuka di depan terlalu greedy nampaknya. Belum ada backup kali ini, dan sayang sekali arrow-nya berhasil ditumbangkan. Beletron Era semakin berani lagi tadi dengan tidak adanya Earl selama 20 detik. Oke, sudah mendapatkan 4 dan tentunya masih harus menunggu 16 detik lagi sampai Ciwin hidup. Teman-teman dari GPX Legends masih memiliki nafas untuk bisa melakukan defense karena mereka juga sudah berhasil meng-clear minionnya, dan teman-teman dari Beletron Era juga nggak mau memaksakan keadaan. Yes, betul banget. Dan ya ini harus reset lagi secara cepat. Jangan sampai momennya hilang, karena memang inhibitornya belum hancur. Dan ini memang kalau memang kita lihat dari positioning, Beletron lebih unggul. Jangan sampai kendor juga gitu kan. Karena dari kedua tim ini benar-benar harus nggak boleh sampai ngelepas pressure-nya demi mendapatkan piala WSC. Benar sekali. Dan kalau tadi lihat juga Vival, dia sudah membeli Malefic Roar. Oke. Nah, ini berarti dia bakalan semakin sakit lagi tentunya, dan untuk maju ke depan, ya Apex Legends nggak boleh sembarangan lagi sih. Yes, betul banget. Ini tapi harus perhatiin, kalau emang kita bahas soal Beletron harus diperhatiin Cel. Jangan sampai Cel free hit, karena damage dari Cel nggak bakal bisa ketahan. Dia udah jadi bersegar puri, tadi ada Endless Battle juga. Ditambah dia punya satu defensive item yaitu Athena Shield. Ini membuat dari Cel sendiri nggak bakal gampang gitu kan untuk ditetesin sama Cincau nanti. Betul sekali. Wah, ini udah semakin seru lagi tentunya. Dan untuk sekarang, Network memang diungguli sama teman-teman dari Beletron Era dengan selisih kurang lebih 6.000 network di menit yang ke-13 ini. Tapi jangan salah, GPX seperti yang pernah kita lihat lalu-lalu ketika mereka bertemu di group stage, ini juga menjadi satu sama, dan mereka juga sangat keras. Yes, betul banget. Sebentar kita lihat di arah top lane, Ele masih bermain dengan minion, namun di mid lane sepertinya ada yang terjebak dari Funi, dan flickernya mau tidak mau harus digunakan. Wah, sayang sekali, memang satu resource yang berharga sudah masuk ke dalam informasi dari teman-teman Beletron Era. Dan sekarang 35 detik ke depan kurang lebih Lord akan up kembali. Dan ini biasanya adalah saat-saat di mana para tim ingin mencoba untuk mendapatkan satu dari musuh. Betul sekali. Oke, kita lihat dari Funi juga sudah ada satu Holy Crystal. Damage-nya semakin sakit lagi, dan dari Sky juga udah satu BOD yang jadi. Tapi harus sedikit hati-hati. Sky bisa banget ditumbangkan secara cepat sama Cini. Dan jangan lupakan spellnya Cini, Petrify. Nah, itu dia
ketika Kaguranya masuk Yin yang overset Petrify. Waduh, susah banget untuk gerak tentunya. Dan Vivian juga tadi coba untuk nge-bait ke arah seorang Chiwin. Tapi kita nggak boleh banyak maju untuk overfusion lagi nggak sih? Karena dia fokusnya mungkin lebih ke arah counter attack nggak? Ya. Ini benar-benar harus sabar dulu, tapi jangan lupa untuk perhatikan minionnya. Karena ini adalah yang diinginkan sama Beletron, namun ada satu Tyrant Rage juga yang dikeluarkan, tapi sepertinya miskom. Karena teman-teman yang lainnya mulai mundur, Lordnya mulai dikasih secara free ternyata untuk teman-teman Beletron. Oke, tapi lihat juga Vivian berhasil mengamankan Immortal dan juga untuk Vival berhasil mengamankan Athena Shield. Respect buat Ciao. Oke, dua item defense dari Earl yaitu Antiquirus dan Athena Shield. Ini membuat dari Earl-nya sendiri lebih keras lagi sebetulnya, tapi jangan lupakan damage premium ini juga bakal tembus karena dia malah scroll. Oke, menurut Win sendiri ada decision yang tepat untuk teman-teman dari Beletron Era guna menghadapi atau bisa menjebloskan base dari teman-teman Gapex Ladies apa? Atau mungkin dari Gapex Ladies supaya mereka bisa memecahkan formasi dari Beletron Era. Mungkin satu Winter Truncheon mungkin ya dari LA ya untuk nge-bait sih. Karena dengan kondisi seperti ini untuk nahan damage semuanya juga nggak mungkin, paling pakai Winter sih nge-bait. Oke. Bisa juga sih sebenarnya. Coba untuk nge-bait mungkin ya dari area-nya sendiri. Kalau bisa menggunakan itu nanti udah ada I'm Offended juga yang dikeluarkan. Sudah bakal menabrak juga dari Bapak Lord yang terhormat. Tapi kemudian udah mulai coba-coba. Karena seorang Chiwin masih ada area juga yang bakalan recall untuk datang kembali dari area base. Tapi inhibitor turretnya memang harus direlakan begitu saja. Oke, ini bitter turret ya top lane-nya udah dihancurkan. Kali ini harus defense ke arah mid lane dulu. Shell-nya mulai ditempelin, namun hati-hati fight speed-nya. Sakit banget, LA-nya nggak bisa tahan. Inhibitor turret di arah mid lane berhasil dihancurkan. Mengarah ke arah bottom lane kali ini. Cukup berbahaya sebenarnya untuk GPX dan Vitara Strike digunakan untuk defensive base-nya mulai terekspos. Coba di burst lagi kali ini, masih punya order brilian juga dari Uni. Masih bisa bertahan, namun bakal coba untuk fokus mungkin ke arah objektif. Coba untuk berbondong